Shalom kepada anak-anak kami Permata yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Tuhan tetap memberkati. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kami. Dan hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhanlah sebagai kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Beginilah karena firman Tuhan. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.
Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami permata yang dikasihi Tuhan, bangsa Yehuda dibuang ke tanah Babel, negeri yang menyembah berhala. Mereka dibuang karena mereka sudah berdosa, melanggar perintah-perintah Tuhan. Namun begitupun Tuhan Allah tetap memberikan kasih setianya, menolong bangsa Yehuda, termasuk Daniel dan teman-temannya, belajar di istana Babel tentang tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan mereka harus dididik selama 3 tahun. Setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Daniel ada hal yang menarik di dalam dirinya bersama dengan teman-temannya. Apa yang menarik dari kehidupan Daniel dan teman-temannya? Daniel dan teman-temannya memiliki komitmen untuk hidup kudus. Daniel tidak mau berkompromi sedikit pun pada sesuatu yang membuat ia melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena mereka akan diberikan santapan raja pada waktu itu, di mana santapan raja itu telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada sesembahan Babel. Oleh karenanya, Daniel dan teman-temannya tetap pada pendiriannya untuk menaati perintah-perintah Tuhan, dan mereka meminta hanya sayur untuk dimakan dan air putih untuk diminum. Setelah 10 hari, perawakan mereka ternyata lebih baik. Mereka kelihatannya lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kelebihan mereka ada pengetahuan dan kepandaian tentang apa? Berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Terlebih kepada Daniel yang mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Karena apa? Itu tadi. Karena Daniel dan teman-temannya memiliki komitmen untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah memberikan kualitas hidup yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tema PA Permata pada hari ini, you are what you eat. Artinya, makanlah makanan yang baik dan berasal dari rezeki yang baik. Bagaimana sikap kelakuan kita makan makanan yang baik, dan apa yang kita makan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Bisa diartikan you are what you eat, bahwa apa yang kita makan akan mewakili siapa kita sebenarnya. Ilmuwan di Linköping University mengatakan sesaat di bibir bisa menyebabkan seumur hidup di pinggul. Apa artinya? Artinya makanan yang kita makan terkadang enak dan lezat dirasakan sesaat di mulut, dan tanpa disadari kita memakannya dalam jumlah yang sedikit lebih banyak. Namun kita tidak memperhitungkan apa yang akan terjadi pada tubuh kita sesudah kita menyantap makanan itu semua. Lalu bagaimana caranya kita menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi di tengah pandemi virus corona ini? Ya, pastilah kita harus lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah, sama seperti Daniel dan teman-temannya. Banyak makan sayur. Dan
tentunya makan yang seimbang lah ya. 4 sehat, 5 sempurna. Minum cukup air putih. Berolahraga secara rutin. Istirahat yang cukup. Batasi mengkonsumsi minuman bersoda. Hindari junk food. Bagaimana kita juga menjaga berat badan yang ideal supaya terhindar dari resiko penyakit yang menyerang. Dan biasakan mencuci tangan sebelum makan. Itu pastilah kan begitu. Dan apalagi supaya kita sehat, mengelola stres dengan baik. Ingatlah bahwa apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, pastinya harus didoakan terlebih dahulu. Seperti Daniel dan teman-temannya memiliki roh Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan membuat kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik. Oleh karenanya, ada anak kami yang dikasihi Tuhan, harus diingat juga, jangan bersungut-sungut. Sama seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut dan rakus terhadap makanan. Tuhan juga tidak senang. Akibatnya banyak yang mati pada waktu itu. Kita bisa baca nanti di Bilangan 11, terkhusus di ayat 34. Ada di situ suatu tempat namanya Kibrot Ta'awah. Kuburan orang-orang yang bernafsu rakus karena makan daging. Artinya, kita yang tahu bagaimana makanan dan minuman yang kita makan sesuai dengan kehidupan kita. Kalau disertai dengan rasa syukur, sekali lagi, kalau disertai dengan rasa syukur, pasti kesehatan tubuh kita akan menjadi lebih baik. Kita sehat-sehat. Ini harapan kita, sehat-sehat. Oleh karenanya, marilah tetap menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang seimbang. Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan memberkati semua anak-anak kami Permata dimanapun berada, tetap sehat-sehat bersama dengan keluarganya. Tuhan juga memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, terlebih dalam sekolah, kuliah. Dengan begitu kasih setia Tuhan akan tetap selalu memberkati masa depan semua anak-anak kami. Berkatilah kami Bapa sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.